Oke, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana mengatasi kerusakan otak karena kecanduan PMO. Ini mungkin menjadi semacam pertanyaan yang sering banget diajukan oleh teman-teman, menjadi semacam FAQ, pertanyaan yang sering banget diajukan. Karena kenapa? Orang-orang yang sudah mulai aware dengan bahaya PMO, yang udah mulai menjalankan NoFap, itu mulai merasakan adanya penurunan otak yang berdampak pada beberapa hal. Seperti contohnya, bentar saya akan cari warnanya ya. Seperti yang pernah saya alami juga adalah penurunan memori. Penurunan memori. Kayak ginilah. Semoga bisa dibaca ya. Kemudian apa lagi? Mood swing. Ini juga yang saya alami dulu. Saya itu jadi gampang mood swing. Kemudian yang paling sangat-sangat dirasakan adalah penurunan logika. Jadinya tuh sebelum dan sesudah PMO itu beda banget. Dulu waktu SD tuh saya tuh pinter, tapi ketika udah mulai masuk SMP, udah mulai kenal PMO, saya tuh jadi siswa yang kurang berprestasi gitu ya. Dan ini kebanyakan orang alami juga, dimana kebanyakan jadi penurunan memori, jadi gampang lupa, kemudian jadi mood swing, kemudian jadi susah untuk melogika, jadi susah untuk berpikir secara rasional gitu ya. Dan ini semua karena dampak dari penurunan otak kita yang disebabkan oleh kecanduan PMO. Di video kali ini saya akan membahas ya penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Oke, langsung saja kita akan mulai. Nah, yang harus kamu tahu, kerusakan yang terjadi pada otak kita itu bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Nah, banyak sekali teman-teman tuh yang ketakutan ya, kalau apa yang selama ini dilakukan itu bisa merusak otak secara permanen. Faktanya nggak sama sekali. Otak itu punya kemampuan neuroplasticity yang bisa membuat otak bisa sembuh. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Tapi di sini yang harus diketahui adalah kerusakan yang terjadi itu kalau dibandingkan dengan katakanlah ini ya. Ini ada dua otak. Ini yang karena PMO. Saya ganti warnanya aja ya. Ini yang PMO ini, kemudian ini katakanlah otak lain. Nah, ini adalah dampak dari PMO. Dampak dari PMO. Ini dampak dari PMO. Karena kebiasaan kita. Kemudian otak yang ini adalah otak yang rusak. Ini bisa dibilang sama-sama rusak ya, sama-sama rusak. Ini karena sebuah penyakit seperti contoh stroke, kemudian pecah pembuluh darah, pecah apalagi gegar otak, gegar otak. Nah, kebanyakan orang itu mengaitkan kerusakan itu seperti kerusakan yang terjadi pada orang-orang yang punya penyakit ini atau punya sebuah insiden kayak gegar otak kan sebuah insiden karena benturan keras ya. Nah, kerusakan yang terjadi karena PMO itu tidak separah kerusakan ini. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi karena PMO itu tidak suatu hal yang serius ya. Ini sebuah problem yang serius. Cuman kalau dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi karena stroke, pecah pembuluh darah, kemudian gegar otak, PMO itu masih bisa diselamatkan lah. Dalam artian gini, bagaimana kamu mengatasi kerusakan karena PMO itu tidak butuh biaya yang besar, tidak butuh harus BPJS, tidak butuh pertolongan ahli medis itu ya. Karena kalau misalnya kita mengatasi kerusakan karena penyakit ini, kita kan butuh dokter ya, kita butuh ahli medis yang profesional. Nah, kalau PMO itu tuh kita cukup dengan niat, kemudian dengan sebuah motivasi yang kuat, kita bisa menyembuhkan otak kita, bisa cure atau sembuh. Nah, sama-sama keduanya kerusakan ini sama-sama membutuhkan waktu. Cuman yang PMO ini biayanya jauh lebih murah. Jadi di sini saya cuman ingin mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi karena PMO itu jangan terlalu takut lah.
masih banyak kerusakan otak yang terjadi lebih serius. Dan kerusakan PMO ini adalah kerusakan yang terjadi karena sebuah tindakan, dan itu bisa diubah. Sedangkan kayak stroke, pecah pembuluh darah, gegar otak itu ada sebuah penyakit, sebuah kerusakan yang terjadi karena insiden, karena kayak gegar otak, kecelakaan itu kan karena sebuah insiden gitu ya. Jadi di sini clear ya, saya mengatakan ini agar kamu itu tidak ketakutan dengan kerusakan otak yang terjadi karena PMO. Dan ini masih bisa disembuhkan. Oke, selanjutnya saya akan berbicara tentang neuroplasticity. Nah, ini menarik. Kita seharusnya bersyukur kita memiliki otak yang sangat-sangat keren. Karena otak itu punya kemampuan membuat jalur baru yang bernama neuroplasticity. Dan mungkin kamu berpikir kalau otak itu ada sesuatu yang sifatnya itu kayak padat gitu ya. No, tidak sama sekali. Otak itu kayak elastis, sehingga bayangin kayak kamu main Play-Doh lah. Kita bisa membentuk otak kita tuh jadi seperti apa gitu ya. Dan ini maksud dari neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk membuat jalur-jalur baru. Dan good news-nya adalah jalur-jalur baru yang bisa dibuat otak itu jumlahnya banyak banget. Otak itu punya kemampuan membuat jalur baru yang jumlahnya, dari yang saya baca, jumlah jalur yang bisa diproduksi oleh otak itu melebihi jumlah bintang yang ada di galaksi. Luar biasa kan? Ini adalah hebatnya otak kita. Dan kalau kita berbicara tentang kecanduan PMO, sebenarnya kecanduan PMO itu adalah di mana otak itu menyukai jalur mendapatkan dopamin instan melalui jalur PMO. Sedangkan jalur-jalur lain seperti membaca buku, kemudian jalur olahraga, jalur untuk berbicara dengan cewek, itu tidak pernah kita lewati, sehingga itu tidak menarik bagi otak kita. Dan jalur yang PMO itu karena sering kita lewati, karena sering kita lakukan, itu jauh lebih menarik. Tapi yang saya bilang tadi, otak punya kemampuan neuroplasticity dalam membangun jalur-jalur yang baru. Jadi kalau katakanlah jalur PMO itu akan selalu ada pada otak kita, tapi kita punya kemampuan membangun jalur yang lebih sehat, sehingga jalur PMO itu akan tidak menarik bagi diri kita. Itu sampai sini paham ya? Kemampuan otak kita itu keren banget. Jadi jangan pernah underestimate otak yang sudah dalam artian udah rusak karena kecanduan PMO. Apakah bisa sembuh? Apakah masih ada harapan? Masih bisa, karena otak kita tuh hebat. Bayangin, jalur ini bisa dibilang unlimited gitu ya, karena jumlahnya itu melebihi jumlah bintang yang di galaksi ya. Oke, sampai situ paham. Saya akan ngopi terlebih dahulu ya. Haus bos. Dan sekarang kita beranjak pada bagian-bagian mana saja yang terkena dampak dari aktivitas PMO. Mungkin kamu udah pernah mendengar PVC, hipokampus, amigdala, nucleus accumbens. Saya akan jelaskan satu persatu ya. PVC ini adalah bagian dari bagaimana otak itu melogika. Ini adalah bagian otak melogika. Kemudian hipokampus adalah bagian memori. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nucleus accumbens adalah bagian pusat reward. Pusat reward. Amigdala adalah bagian emosi. Dan ini beberapa bagian otak yang terdampak yang membuat beberapa keluhan yang sering dialami oleh orang-orang yang kecanduan PMO. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu bagaimana PMO itu bisa berdampak pada bagian-bagian otak ini ya, pada bagian otak ini. Oke. Yang pertama adalah nucleus accumbens, pusat reward. Nah, pusat reward ketika orang itu pertama kali terpapar PMO, katakanlah gini lah, kamu adalah seorang siswa SMP yang pertama kali mengenal PMO. PMO adalah sesuatu hal yang baru bagi dirimu. Dan ketika kamu
mengenal PMO, kamu mendapat sebuah lonjakan dopamin yang sangat tinggi. Apalagi ketika kamu bermasturbasi dan kamu melakukan ejakulasi pertama kali. Ini benar-benar rewardnya luar biasa. Nah, kebiasaan kamu itu dalam kecanduan PMO membuat pusat reward itu jadi terbiasa dengan aktivitas PMO dan membuat desensitisasi yang akhirnya kesenangan-kesenangan yang ibaratnya lebih sehat, kayak jalan kaki, kemudian baca buku, itu tidak menarik bagi nucleus accumbens karena udah terbiasa dengan PMO. Dan selanjutnya adalah bagian otak yang lain, prefrontal cortex. Ini adalah bagian logika. Nah, kenapa ini bisa berdampak? Karena gini, ketika otak itu terbiasa dengan kecanduan PMO, dengan dopamin yang instan, ibaratnya gini lah, sebenarnya PVC ini adalah fungsinya sebagai rem bagi tindakan kita. Nah, setiap kali kamu tuh terjatuh dalam kebiasaan PMO, atau kamu pengen ke-trigger karena kamu menonton konten yang sensual, sebenarnya PVC ini udah kayak memperingatkan, bro, jangan lakukan itu, jangan lakukan PMO. Tapi karena kebiasaan PMO itu yang memberikan stimulus dopamin yang sangat besar, membuat rem yang ada pada PVC ini tidak berfungsi. Dalam artian karena sensasinya itu terlalu tinggi, rem PVC logika ini tidak berfungsi. Sama halnya dengan gini deh, kayak PMO itu semacam kamu naik Lamborghini atau Ferrari gitu ya, kenceng banget. Jadi kamu mendapatkan kesenangan itu instan banget. Kayak sepersekian detik itu udah happy. Tapi PVC kamu atau kemampuan kamu ngerem itu setara dengan kemampuan ngeremnya Innova. Jadi ini Ferrari, PMO itu Ferrari, dopamin yang dihasilkan itu kecepatannya seperti Ferrari, tapi kemampuan rem kamu itu kayak Kijang Innova. Jadi mau direm sekencang apapun, itu tetap jalan terus, nggak kuat gitu ya. Itu analogi sederhananya kayak gitu ya. Sehingga setiap kali kamu mendapatkan sensasi PMO, kamu berusaha untuk ngerem, tapi lama-lama kemampuan ngerem kamu itu kan jadi bodol, jadi lost doll gitu ya, jadi blong gitu ya, jadi aus. Nah, inilah penyebabnya kenapa PVC itu terganggu ya, karena kemampuan logika kita untuk mengerem tindakan tersebut itu tuh jadi berkurang, sehingga kemampuan PVC menjadi menurun. Nah, inilah dampak kenapa kita tuh jadi lebih bodoh dibandingkan diri kita sebelum mengenal PMO ya. Ini karena sebabnya kita terbiasa dengan dopamin yang instan, tapi kita tidak punya rem yang kuat, sehingga remnya lama-lama jadi aus. Secara sederhananya seperti itu. Dan kemudian dampak pada memori adalah ketika, katakanlah gini lah, hipokampus itu seperti perpustakaan dengan kumpulan buku-buku informasi gitu ya, yang udah kita pelajari. Tapi karena aktivitas PMO ini sangat menyenangkan otak kita, karena sangat memberikan dopamin yang instan, si library atau perpustakaan ini ketutup dengan poster-poster pornografi gitu ya. Dengan poster-poster pornografi. Karena otak lebih menyukai pornografi dibandingkan memori. Sehingga tiap kali kita mau akses informasi terhadap suatu informasi kayak ilmu atau pelajaran gitu, itu selalu tertutup dengan poster-poster pornografi. Sehingga akhirnya ya yang kita ingat hanya selalu hal-hal yang berbau pornografi. Pelajaran yang kita dapatkan itu tidak menarik. Tidak lagi kita bisa merecall kembali memori yang udah kita buat. Dan itu berdampak pada memori kita akhirnya menurun. Dan kita hanya mengingat sesuatu yang sifatnya sensual, pornografi. Karena ini dampak dari pusat reward kita yang lebih menyukai hal tersebut. Nah, ini dampaknya dari memori ya. Kemudian amigdala. Ini ada pusat
emosi atau bagaimana kita tuh ketika kecanduan PMO jadi mood swing, jadi impulsif. Karena kenapa? Ya sesimpel karena kita tidak bisa melogika, kita tidak bisa berpikir secara logis. Karena rem logika kita udah blong, udah lost doll. Jadi kita gampang mood swing, kita jadi gampang impulsif, kita jadi gampang belanja tanpa mikir, kita jadi gampang marah ketika kesinggung, karena kita nggak bisa berpikir jauh. Karena akibat dari pusat reward yang udah berantakan dan PVC-nya ini akhirnya menjadi rusak, tentu saja amigdala ini pusat merilis emosi ini juga jadi lebih sensitif, jadi sebenarnya ini fungsinya PVC ini untuk ngerem, logika ini untuk ngerem. Setiap kali kamu merasakan sebuah emosi, sebenarnya kalau otak yang normal, yang sehat, itu PVC itu bisa ngerem. Nah, karena ini udah bodol, karena ini udah lost doll, ini jadinya kita emosian, jadinya kita jadi hipersensitif. Ya karena ini udah nggak berfungsi sama sekali. Oke, jadi di sini bisa jelas ya bagaimana PMO ini berdampak pada bagian-bagian otak kita. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Mengatasi kerusakan otak atau memperbaiki. Nah, saya tadi udah bilang bahwa ini solusinya ya. Saya tadi udah bilang otak punya kemampuan neuroplasticity, di mana otak itu bisa membuat jalur-jalur baru untuk mengatasi kecanduan, untuk memperbaiki dari kerusakan kecanduan PMO. Yang pertama yang harus kamu latih di sini adalah kamu harus membiasakan diri kamu untuk dimulai dari sebabnya ya. Pusat reward kamu itu terbiasa dengan sebuah dopamin yang tidak instan. Caranya gimana? Caranya ya kamu membiasakan diri kamu dengan aktivitas yang membutuhkan kesabaran. Contoh meditasi. Baca buku. Olahraga. Karena hasil yang kita dapatkan, reward yang kita dapatkan itu tidak langsung. Katakanlah meditasi 10 menit lah. Kita akan mengalami kebosanan. Tapi gimana kita mendapatkan dopamin? Katakanlah kalau udah meditasi 10 menit, kita akan merasa lega, kita akan merasa lebih tenang gitu ya. Tapi itu tidak bisa langsung kita tenang, itu nggak bisa. Setelah kita selesai meditasi, kita baru merasakan kesenangan. Kalau tadinya dopamin instan itu kita bentuknya kayak gini, langsung kayak gini. Tapi kalau kita melakukan meditasi, kalau kita melakukan sebuah kebiasaan yang butuh sebuah effort dan kesenangannya itu tertunda, itu tuh bentuknya lebih landai kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi pelan-pelan. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperbanyak aktivitas yang sifatnya itu dopamin yang tertunda, bukan dopamin instan, kayak meditasi, baca buku. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pada PVC adalah kalau kita tahu bahwa dopamin kesenangan instan tadi itu sifatnya itu yang pelan-pelan, PVC itu punya nafas untuk mengerem aktivitas yang sifatnya itu lebih membuang waktu kita, atau sifatnya itu yang membuat diri kita itu membuang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu. Karena kalau kita terbiasa dengan kebiasaan yang tidak memberikan kesenangan instan, si rem dari PVC ini akan jauh lebih sehat dan lebih ke maintenance, karena tidak harus mengerem kecepatan Lamborghini yang katakanlah sampai 300 km per jam. Cukup karena kayak meditasi, ibaratnya meditasi kemudian kayak baca buku, ini kayak kecepatan mobil LCGC lah. Kayak 60 km, 70 km, pelan gitu ya. Pelan tapi sampai. Sama-sama mendapatkan dopamin, tapi dopaminnya jauh lebih sehat. Dan dampaknya pada PVC ini jauh lebih bagus. Jadi remnya ini jauh lebih sehat. Dan apa yang terjadi pada hipokampus? Hipokampus ini akan
menyimpan aktivitas-aktivitas yang sehat ini menjadi sebuah memori dan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan memori kita akan jauh lebih sehat. Oke? Dan sebaliknya dengan emosi kita jadi lebih stabil. Karena kenapa? Karena PVC yang sehat membuat emosi kita stabil. Katakanlah ginilah, kalau kita terbesit dalam pikiran pengen impulsif untuk membeli sesuatu, tapi otak PVC ini punya rem. Oh, bentar bro, kamu masih punya kebutuhan yang lebih banyak. Untuk investasi kamu, itu kamu harus pikirkan. Jangan hanya buang-buang uangmu untuk sesuatu yang hanya untuk kesenangan sesaat. Jadi otak PVC ini, bagian ini, punya kemampuan ngerem emosional. Jadi emosi yang kita miliki ketika kita membangun kebiasaan yang lebih sehat, ini jauh lebih stabil. Jauh lebih stabil. Kayak gini lah, saya berikan ini. Dibandingkan mood swing yang kayak gini. Ini jauh lebih stabil. Dan inilah bagaimana solusi kita untuk mengatasi kerusakan otak. Dan kembali lagi, ini berkesinambungan antara bagian-bagian otak ini. Dan kita bisa memanfaatkan kemampuan otak yang bernama neuroplasticity ini untuk membangun kebiasaan yang jauh lebih sehat. Sehingga jalur jalur tol PMO ini kita bisa tinggalkan dan kita memilih. Bentar, warna hijau mana ya? Kita memilih jalur yang lebih sehat. Kok warnanya hitam sih? Sorry. Kita memilih jalur yang lebih sehat. Katakanlah ini baca buku. Atau kamu bisa melakukan aktivitas lain, baca buku, kemudian meditasi, kemudian apalagi. Otak itu punya kemampuan itu, jadi jangan khawatir. Sehingga aktivitas PMO ini tidak menarik bagi otakmu lagi gitu ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga membantu bagi orang-orang yang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO dengan memahami bagaimana otak kita bekerja dan bagaimana otak saja yang terkena dampak dari PMO dan solusinya gimana. Solusinya adalah ya kita membiasakan diri kita agar kita tidak membuat bagian otak nucleus accumbens ini terbiasa dengan kesenangan instan dan kita bisa melatih PVC kita untuk remnya itu jadi lebih sehat dengan kebiasaan yang lebih sehat, dengan dopamin yang lebih sehat itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.